Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat yang selalu mengikuti ini podcast Budi. Pada saat ini kami akan menampilkan sahabat Budi yang kami pandang ini memiliki sebuah pengalaman yang tentu akan memberikan motivasi bagi pengusaha-pengusaha muda, termasuk juga tidak hanya kaitan dalam dunia usaha, tetapi hal yang terkait dengan kepedulian sosial. Terima kasih hadir saat ini Pak Asep Saipullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini anak muda Bapak Asep Saipullah yang usia hari ini baru 36 tahun mungkin ya. Mohon Pak Haji. Ya, sudah punya pengalaman. Tentu pengalaman ini tidak ujug-ujug istilahnya. Semua juga berproses. Tidak ada istilahnya orang yang tiba-tiba berhasil. Berhasil itu tidak hanya bicara ekonomi saja, tapi berhasil dalam sebuah misi yang kita anggap ini sesuatu yang sangat baik. Baik secara ekonomi, juga baik terhadap dampak secara sosial kepada masyarakat. Saya berharap Kang Asep ini bisa sedikit memberikan pengalaman, termasuk semasa kuliah. Basicnya saya tahu bukan dari ekonomi ini. Bukan. Ya. Lalu juga mungkin ada sedikit pengalaman bergelut di bidang usaha apa. Sampai hari ini Pak Asep ini pegang namanya ada kegiatan Tasik Berdaya. Tasik Berdaya. Lalu kegiatan sosialnya adalah kegiatan pengumpulan beras, ya kan, yang selalu diberikan kepada masyarakat, termasuk juga pada pondok pesantren. Kang Asep silakan untuk menyampaikan pengalaman pribadi ya terkait juga mungkin dari mulai pendidikan, ya, lalu juga pengalaman di usaha ya. Tentu ada ya naik, yang namanya usaha kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Silakan Kang Asep. Ya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Budi. Ya. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan kesempatan untuk Sama-sama tampil di sini untuk berbagi. Dan Pak Haji ini idola saya juga. Saya dulu ketika pemberdayaan UMKM di Tasik mulai tahun 2014 ya. Ya. Kan Pak Wali masih sama Pak Haji ya. Ya. Dan Pak Haji sendiri concern memang ke UMKM. Betul, Dari situ, betul. Wah luar biasa saya bilang ada wali kota yang memang concern ke UMKM. Apalagi periode Pak Haji yang kemarin itu kan ada 5.000 wirausaha baru ya. Ya. Nah itu alhamdulillah saya dipercaya jadi salah satu instruktur wirausaha baru dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau tadi Pak Haji menyampaikan bahwa masa kuliah ya, jadi kuliah saya memang tidak sejurusan Pak Haji. Jadi saya S1-nya farmasi. Apoteker berarti ya? Ya betul, S1-nya farmasi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya. Profesi apoteker di UI juga. Ya. S2-nya kedokteran di UGM. Nah, sekarang S3 jualan mukena gitu. Jadi Pak sahabat-sahabat Budi, kalau istilahnya ini tidak linear sebetulnya. Ya, tetapi ya nggak apa-apa, jigjag juga kan. Ya. Punya pengalaman masing-masing disiplin ilmu. Nah, tadi disampaikan juga bahwa memang betul saya dari semenjak kuliah aktivitas usaha itu jalan. Ya. Di antaranya saya pernah budidaya ikan, Pak Haji. Jadi saya di kosan itu kan di belakang kosan ada kolam desa. Nah, saya sewa 2 kolam, kemudian di situ saya piara ikan bawal gitu. Jadi setiap 2 bulan panen. Nah di Jogja itu kan banyak pecel lele. Dan makanan favorit itu kan bawang. Itu 2 bulan panen jual seperti itu. Alhamdulillah. Jadi biasa biaya kuliah. Ya betul. Alhamdulillah untuk
nama-nama biaya kuliah kan seperti itu. Kemudian pernah juga jualan semangka juga. Jadi ya? Iya, ketika itu pas profesi apoteker. Ya. Saya beli semangka, awalnya satu kepala itu dibagi 12 biji, simpen di satu warung gitu kan. Ya. Nah, akhirnya terus berkembang sampai sehari itu ada berapa puluh kepala itu disimpan-simpan. Jadi pagi-pagi ketika teman-teman udah di kampus, saya masih koloran ke kampus. Karena kan banyak tuh kantin-kantin di kampus, saya masukin semangka ke kampus saya gitu. Saya koloran bawa semangka gitu ke kampus seperti itu. Nah, alhamdulillah jadi selesai kuliah itu memang minat saya usaha, Pak Haji. Nggak pernah jualan obat? Pernah. Nah ini farmasi kan ini. Nah ini, jadi saya lulus kuliah S2, jadi selesai S2 itu kan 2011. Ya. 2011. Kalau S2 farmasi ya? Kedokteran. Ya, jadi S2-nya kesehatan masyarakat. Nah. Magister manajemen kebijakan obat, lebih kepada manajemen kebijakan obat. Nah, setelah lulus itu saya kan sebelumnya praktek di Kimia Farma ya. Kimia Farma ada penawaran untuk lanjut kerja gitu. Cuman konsekuensinya kalau Kimia Farma kan ditempatkan seluruh Indonesia harusnya. Nah, karena saya minatnya usaha, saya nggak terima gitu kan. Akhirnya saya pilih buka apotek di Jogja. Nah, buka apotek dan waktu itu uangnya minjem kan seperti itu. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan apoteknya bangkrut gitu kan. Jadi kenapa? Karena kurang modal gitu kan. Nggak ada yang beli, operasional itu akhirnya udahlah tutup aja bilang seperti itu. 2012 akhirnya setelah itu 2012 saya pindah ke Tasik. Karena saya nikah kan sama orang Tasik kan. Nah, di Tasik saya nggak ada teman sama sekali, Pak Haji. Walaupun dulu saya SMP di Tasik, di Cipasung. SMP di Cipasung, kemudian SMA di Jogja, sampai S2 di Jogja. Saya di Tasik nggak ada teman sama sekali, akhirnya bingung, saya mau usaha apa gitu kan. Nah, dari situ saya lihat di online bahwa lagi hype waktu itu adalah distributor keripik pedas. Tahun 2012. Nah, kalau lagi ramenya itu kan Maici ya. Iya betul. Nah, betul. Nah, kalau Bandung itu Maici gitu. Ya betul. Nah itu. Namun saya waktu itu ngambil distributor keripik tempe pedas. Namanya itu mereknya itu Tempe Gila. Nah, jadi tahun 2012 setelah saya menikah, saya jadi distributor keripik Tempe Gila itu. Setiap hari mangkal di alun-alun. Alun-alun sini Tasik. Alun-alun Tasik. Jadi naik motor, bawa spanduk Tempe Gila di alun-alun setiap hari gitu. Jadi distributor itu waktu itu saya modalnya itu 25 juta kalau nggak salah. 25 juta. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan bangkrut juga itu. Kenapa? Karena nggak laku dan banyak expire gitu kan. Aduh, dari situ ya sudahlah akhirnya. Karena saya pernah belajar ilmu digital marketing, namanya itu search engine optimization. Teman-teman e-commerce pasti paham lah. Nah, waktu itu dari situ udahlah saya online aja gitu, yang tanpa modal gitu kan, karena modal sudah habis dan lain sebagainya. Gimana caranya sekarang jualan tanpa modal? Nah, saya di situ memasarkan potensi-potensi yang ada di Tasik. Jadi waktu itu sewa motor, sewa mobil, servis AC, servis kulkas, sewa dump truck, jasa ready mix, semuanya saya pasarin. Sampai jual koko, jual bordir dan sebagainya. Dipromosikan pakai SEO. Nah, alhamdulillah itu setiap hari ada yang nelpon. Pak, sewa motor bisa? Bisa. Motornya punya siapa? Punya orang gitu kan. Saya komisi 25.000. Sewa mobil juga sama. Waktu itu SEO kan belum banyak, yang nggak seperti sekarang. Sekarang luar biasa ya. Pak, sewa mobil bisa Pak. Mobilnya siapa? Punya orang juga. Saya ke rentalan gitu. Banyak teman rentalan waktu 2012. Karena saya datangin. Servis AC juga sama seperti itu. Nah, jadi kita hanya memfasilitasi untuk promosi melalui aplikasi digital itu. Betul. Pada mereka. Lebih tepatnya melalui website. Jadi website nanti mereka yang punya produk gitu kan. Betul. Mereka kesulitan pemasaran. Artinya kita fasilitasi dengan promosi yang digital, yang aplikasi itu yang melalui website. Betul, di website diakses lewat Google, nanti muncul halaman 1 produk saya gitu. Nah, puncaknya adalah tahun 2013 saya dapat orderan dari Coca-Cola. Jadi Coca-Cola nelpon, Pak, bisa servis kulkas? Bisa, Pak, saya bilang gitu kan. Karena pengusaha kan Pak Haji lebih paham lah. Ada peluang, bisa gitu. Pokoknya mah teu bisa lah gitu kan. Lamun toko teu aya barang nu teu aya, selalu bicara aya gitu kan. Nah, akhirnya bisa, Pak. Oke, kalau gitu ini kita kan punya kulkas Sepriangan Timur gitu ya. GDM namanya tuh.
Gimana kalau kita MOU mulai besok, setelah MOU perawatannya sama Pak Asep dan tim baik. MOU saya kirim berkasnya ke Bandung, setelah ACC baru tanggung jawab. Saya tanggung jawabnya apa? Ya yang ngerjain kan nggak mungkin saya gitu, karena saya kan nggak bisa. Orang teknik lagi. Gitu. Akhirnya ya saya cari ke jasa servis kan, mau kerjasama nggak? Biasalah ada yang tidak percaya seperti itu. Oh maaf, enggak lah. Akhirnya berikutnya, oh mau gimana sistem kerjasamanya? Setiap hari saya dapat orderan nih servis. Saya tiap pagi kasih ke bapak servis kulkas tersebut dengan areanya sudah ditentukan. Nanti sore laporan, malam tagihan, uang cair gitu kan seperti itu. Ya udah berjalan seperti itu. Alhamdulillah itu untuk biaya dapur ya alhamdulillah lah cukup dari situ. Dari situ tahun 2013 gitu. Nah setelah itu saya kan mulai berpikir bahwa tidak mungkin ini servis kulkas ini selamanya. Pasti ada masanya gitu, 2 atau 3 tahun. Dan dari situ saya mulai berpikir kenapa, karena dari ini aja saya udah cukup dengan effort tenaga yang rendah, berarti saya harus mulai memikirkan apa nih yang harus saya fokuskan. Nah akhirnya dari semua yang saya jualin itu, palu gada itu, lihat data penjualan. Ternyata yang bagus mukena, gitu kan, yang bagus, mukena palu gada itu apa tadi? Apa lu mau gua ada gitu. Oh, palu gada. Iya. Nah, akhirnya saya fokus, ya udahlah saya jualin mukena. Jadi yang lain mulai sewa motor, sewa mobil, mulai saya stop, sewa dump truck, saya stop. Oh, itu dump truck itu mengerikan. Yang datangnya preman-preman semua tuh. Walaupun nggak pernah deal ya sewa dump truck itu. Yang pernah deal itu jasa ready mix. Pernah jasa ready mix, saya pernah dapat orderan proyek di Cibalong. Alhamdulillah itu komisinya 10 juta itu. Waktu itu luar biasa besar kan gitu. Nah, kembali tadi ke mukena. Saya mulai fokus jualan mukena, mulai menata buat website, IG dan lain sebagainya. Tepatnya itu tahun 2014. Nah, itu pun saya masih menjualkan produk orang lain juga. Jadi di Tasik itu kan ngambil barang aja gitu. Betul, ngambil barang aja. Bahkan tidak ngambil barang, Pak Haji. Saya cukup datang ke pengrajinnya, minta izin, dipoto, jualin gitu aja. Jadi waktu itu saya nyarikan, ini yang jualan mukena di mana? Yang produksi mukena di mana ya? Saya bilang. Di kota Tasik saya tidak menemukan, akhirnya ke Kawalu juga tidak menemukan. Ternyata dia menyampaikan Cimawate katanya. Kabupaten. Ya betul. Akhirnya saya ke Cimawate, lumayan ya 1 jam itu nyari ke situ, datang, Pak mohon izin Pak, boleh padahal di Tasik banyak mukena juga ya. Nah iya, saya nggak tahu tuh ada yang mengarahkannya ke sana gitu kan. Nah, akhirnya diarahkan ke sana, saya minta izin jualin. Biasa untuk awal ada yang keberatan, akhirnya saya masuk ke dalam. Ada juga yang silakan gimana cara jualinnya. Saya bilang waktu itu kan padahal kita hanya ingin menjual produk mereka. Betul. Gitu kan. Nah waktu itu belum sebagus sekarang. Kalau sekarang pakai model ya produk. Kalau dulu cukup gantung aja di pakai hanger. Akhirnya foto. Saya cukup foto aja Bu. Nanti fotonya saya pasarkan. Nanti kalau ada yang order saya ke sini. Akhirnya ya alhamdulillah setelah dipasarin, setiap hari saya ke Cimawate naik motor tuh beli satu tiap hari seperti itu. Dan seiring waktu berjalan, ketika data penjualan udah bertambah, misalkan bisa nih nyetok 1 kodi, mulai nyetok 1 kodi, nyetok 2 kodi seperti itu sampai wah ke Cimawate PP 2 jam lumayan kan. Capek. Akhirnya saya nyari di Tasik. Alhamdulillah menemukan juga ada supplier di Tasik, di Cicurug waktu itu. Di Cicurug, di situ Bu boleh bantu jualin, boleh. Nah itu variannya banyak juga alhamdulillah. Akhirnya saya fotoin, pasarin. Jadi ngambil ketika ada yang order ngambil terus seperti itu. Alhamdulillah waktu berjalan terus bertambah banyak. Akhirnya ngemaklun. Nah, akhirnya ngemaklun juga terus bertambah juga alhamdulillah atas izin Allah. Sampai suatu ketika toko yang di Cicurug itu kena musibah, ketipu. Ketipu, tutup. Nah, dari situ ya udah kalau gitu karyawannya kerja di saya aja. Alhamdulillah sampai sekarang ada karyawannya yang dulu kerja di Cicurug sampai sekarang masih kerja di saya gitu. Kalau jadi sekarang ini produksi sendiri karena produksi sendiri alhamdulillah gitu, seperti itu. Lalu merek produk mukenanya? Yumna. Ya, betul. Nah ini sahabat-sahabat Budi yang tadi disampaikan saudara kita, anak muda Asep Saifullah. Jadi perjalanan ini panjang. Karena saya juga pernah mengalami yang namanya tipikal anak muda ini selalu mencoba-coba. Tadi kan pernah jualan semangka, ikan, jual terus selalu mencoba. Akhirnya dari percobaan yang karena jiwa muda itu selalu dan akhirnya dari pengalaman akhirnya fokus satu. Betul. Ya
pernah sewa dump truck, sewa itu, sewa ini, semua pasti dicoba semua. Itulah tipikal anak muda, kreatif, dan tetap suatu saat nanti pasti akan satu titik yang lebih fokus. Jadi fokusnya sudah mulai di mukena, ya kan? Dengan merek apa itu? Yumna. Yumna. Tadi disampaikan ya, alhamdulillah di atas 2-3 miliar lah omset ini. Artinya ini sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi semua anak-anak muda, pengusaha muda yang baru ini khususnya, mungkin juga yang senior juga. Proses yang namanya sebagai pengusaha itu semua juga ada proses. Tidak ada yang ujug-ujug, tidak ada yang tiba-tiba populer. Selalu ada dari satu kejadian, ada hikmah lain, ternyata ada yang bisa menghasilkan sesuatu, sehingga akhirnya dari pengalaman tadi kan, mulai hanya ambil dari orang, hanya foto-foto, ternyata merasakan kesulitan, lalu jarak yang terlalu jauh, akhirnya berpikir bagaimana kalau kita ambil dari daerah sini. Kan sebelumnya di kota Tasik kita terkenal kan, kota bordir, tapi karena mungkin komunikasi, informasi sehingga jauh dulu gitu kan. Betul. Barulah ke Tasikmalaya di kota sendiri ya ternyata ya ada suatu kejadian sehingga yang pernah menjadi mitranya ya ada permasalahan, sehingga akhirnya berpikir untuk bagaimana kita mandiri. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini membentuk sebuah karakter yang sangat kuat, ya kan? Jadi tangguh lah. Betul. Karena pernah ya yang namanya usaha itu kadang-kadang ada untung, ada rugi. Betul. Nah, di sana bisa kita melihat tangguh nggak dia, ya kan? Sudah jangan sampai sudah rugi tiba-tiba berhenti. Artinya kalau berhenti ini, rugi ini tidak akan kembali lagi. Betul nggak, Pak Asep? Betul. Pak Asep pernah rugi berapa kali? Ya, saya juga pernah pengalaman lah. Rugi. Kalau sudah rugi berhenti, berarti rugi yang ke belakang itu tidak akan tertutup kembali. Hanya berpikir lagi apa yang harus kita lakukan dari pengalaman-pengalaman kerugian-kerugian atau kegagalan-kegagalan, sehingga maju lagi, sehingga bisa tampil dan kerugian yang ke belakang ini bisa tertutup dan tertanggulangi. Ini luar biasa lah. Termasuk dia ada Tasik Berdaya. Dan Tasik Berdaya itu tujuannya apa ini? Oke. Jadi dulu ketika saya belajar digital marketing itu untuk mendapatkan ilmunya itu saya harus ke Jakarta ya sebulan sekali itu minimal dan bayar, Pak Haji. Bayar sendiri? Bayar. Jadi workshop SEO waktu itu saya ikut tuh bayar 4 juta 2 hari. Dan pada tahun 2013, jadi ketika SEO itu kan sudah berjalan, namun ternyata untuk mukena SEO itu kurang untuk peningkatan penjualan. Akhirnya dari situ, waduh, saya bilang gimana nih cara menjual mukena nih supaya kencang gitu. Akhirnya ketika modal udah pas-pasan, udah seperti itu, saya melihat iklan Facebook, workshop Facebook Ads. Jadi workshop Facebook Ads, dan bayarnya itu waktu itu 4 juta. Dan itu saya untuk belajar Facebook Ads aja saya rela menjual motor kesayangan saya dari masa kuliah. Jadi ketika kuliah itu kan saya ada motor Supra menemani kan, bawa ke Tasik, dan walah saya pengen ikut itu pelatihan itu, dan aduh sayang juga ini jual motor. Akhirnya udahlah nggak apa-apa saya jual motornya. Pas dijual ada yang beli 4 juta. Dikorbankan. Saya udahlah ikutlah, bismillah. Nah, ikut deh workshop Facebook Ads itu ke Jakarta. Alhamdulillah ternyata atas izin Allah setelah belajar itu penjualan mukena kenceng. Ya wasilahnya melalui strategi itulah, melalui teknik Facebook Ads. Jadi alhamdulillah iklan ya peningkatannya drastis gitu. Alhamdulillah. Nah dari itu tahun berapa ini? 2013. Jadi memang yang namanya pemasaran melalui sistem online ini kan memang tahun 2000 berapa ini mulainya kan? 2010 sebetulnya. Mulai. Ya betul. Namun saya mulai baru 2013 Facebook Ads. Nah ini sahabat-sahabat Budi, artinya yang namanya pemasaran ya. Pak Asep belajar digital marketing, bagaimana mempelajari, mendalami pemasaran secara digital. Karena yang konvensional, manual ini sudah sangat terbatas semua. Jarak, waktu, dan lain sebagainya. Kan kalau sudah digital marketing, mohon maaf ini, menembus batas ini. Ya kan? Betul. Tidak lihat kota Tasik, tidak lihat provinsi, tidak lihat Indonesia. Bisa tembus ke Brunei, ke Malaysia, apalagi mukena kan Malaysia, mungkin ke luar negeri dan sebagainya. Artinya dengan kepengalaman ini beliau itu bikinlah sebuah namanya Tasik Berdaya. Nah betul. Jadi Tasik Berdaya itu tujuannya
memfasilitasi teman-teman yang mau belajar usaha. Nah, jadi kenapa? Karena pada saat dulu ketika saya belajar usaha, belajar digital marketing itu harus bayar, harus keluar kota. Nah, saya tidak ingin teman-teman UMKM itu seperti itu gitu. Saya ingin teman-teman UMKM mendapatkan ilmu, namun dengan harga terjangkau bahkan gratis. Dan tentunya aksesnya mudah. Akhirnya adalah waktu itu Serikat Saudagar Nusantara. Serikat Saudagar? Ya betul, Nusantara. Nusantara. Itu waktu itu digagas oleh Kang Randy tahun 2017 ya. Serikat Saudagar Nusantara. Kalau 2015 saya masih digabung di TDA waktu itu. Nah 2017 ada Serikat Saudagar Nusantara. Akhirnya saya diamanahi jadi ketuanya di Tasik dan adalah namanya program Tasik Berdaya. Jadi program dengan tagline berjejaring bertumbuh berdaya. Nah harapannya apa? Harapannya adalah dengan berjejaring itu orang-orang yang berminat usaha, baik itu yang belum mulai usaha, yang sedang merintis, yang sudah jalan itu bisa bersilaturahmi berjejaring. Nah akhirnya setelah bersilaturahmi di situ ketemu. Nah setelah ketemu orang yang skala usahanya kecil, mikro bisa belajar ke yang di atasnya. Skala di atasnya belajar ke skala di atas seperti itu. Jadi ada mentoring lah seperti itu. Nah, sudah banyak sekarang yang ikut itu. Alhamdulillah sekarang ada 6 grup Tasik Berdaya, 2 grup pojok UMKM, 1 grup, jadi ada 9 grup total. Seperti itu. Lalu kalau teman anak-anak muda, pengusaha yang baru ini ingin mengikuti prosesnya bagaimana? Kemana gitu kan? Betul. Ini harus tahu juga kan? Betul. Nah tadi setelah silaturahmi itu harapannya ada bisa terjadi kolaborasi. Nah tadi mau kemana? Jadi setiap bulan alhamdulillah kita mengadakan pelatihan. Pelatihan baik itu yang sifatnya kerjasama dengan komunitas lain, misalkan dengan teman-teman Immers kemarin. Teman-teman Immers ya beliau yang jago pemasaran, Facebook, Marketplace dan sebagainya. Beliau jadi narasumber, nanti pesertanya dari alumni dari Tasik Berdaya anggota. Maupun kemarin sama Shopee. Jadi Shopee mengadakan pembinaan gimana caranya dari memulai buat toko sampai ekspor pembinaan. Nah itu setiap bulan kita ada pelatihan. Jika ingin gabung tinggal ikut aja pelatihannya. Nanti setelah ikut dimasukkan ke grup seperti itu. Dan nanti kalau daftar kemana nih daftarnya? Daftar bisa ke grup. Nanti saya kasih nomor ini CS-nya. Kalau mau daftar boleh ke saya dulu nanti di follow up sama CS. Nanti disampaikan lah. Jadi nanti ke sahabat Budi nanti. Dari anggota itu kita data Pak Haji. Kita data mulai dari nama, alamat, nomor telepon termasuk omset. Nah, omset itu nanti untuk pengelompokan. Alhamdulillah sekarang terbagi 13 kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Jadi total 130 orang yang ingin mendapatkan mentoring. Nanti mentoringnya seperti apa? Satu kelompok itu yang omsetnya 0 sampai 5 juta dimentoring sama orang yang usahanya di atas 20 juta. Begitupun nanti orang yang usahanya omsetnya 0 sampai 50 juta dimentoring yang di atas 100 juta. Nah, jadi ada pendampingan. Selalu ada pendampingan. Betul, seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan pada tahun 2019 sebelum Covid, 2019 sebelum Covid itu sudah berjalan. Dan yang pada saat Covid itu kan berhenti, namun ada juga yang terus melanjutkan pendampingan, dan yang terus melanjutkan itu alhamdulillah omsetnya meningkat. Jalan gitu kan? Jalan, alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat Budi, setelah tadi kita mendengarkan, artinya ada Tasik Berdaya ini untuk mengoptimalisasi lah seluruh potensi-potensi para wirausahawan gitu kan, yang selama ini selalu ada menjadi hambatan. Hambatan itu banyak. Ada hambatan di permodalan, ada hambatan bagaimana menjual, ada hambatan lagi di masalah pengiriman barang. Sekarang sebetulnya dalam kondisi COVID-19 ini ada sebuah hikmah besar. Ya kan, sekarang bermunculan yang namanya tadi marketing digital semua, bagaimana mempromosikan produk-produk secara online. Jadi tidak hanya toko offline yang seperti biasa, tapi sudah online sekarang. Lalu juga bagaimana memikirkan pengiriman. Sekarang sudah ada ekspedisi-ekspedisi banyak sekali sekarang bermunculan. Jadi orang tinggal kerjasama. Termasuk tadi ada belum marketplace dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali. Kalau kita tidak memanfaatkan, ini akan ketinggalan. Termasuk yang difasilitasi oleh Tasik Berdaya itu. Bagaimana menghadirkan para UMKM itu mampu memanfaatkan era digital sekarang. Jadi mempromosikan ini tidak hanya dulu kan promosi di pakai spanduk, pakai apa, pakai media-media cetak, media televisi dan sebagainya. Sekarang tidak hanya itu, tetapi juga media-media
digital, online dan sebagainya. Nah, harapan kami dengan hadirnya Kang Asep tadi sampaikan, silakan nanti mungkin di akhir akan menyampaikan alamatnya kemana, ikutnya kemana, supaya bisa dengan program Tasik Berdaya ini tujuannya ingin mengoptimalkan seluruh potensi-potensi para pengusaha yang ada di wilayah khususnya di Tasikmalaya. Silakan yang lain juga. Yang penting ilmu ini siapapun memanfaatkan, yang penting berbagi, dan itu akan menguntungkan semua pihak. Betul. Ini luar biasa Pak Asep, artinya tadi kita sudah merasakan prosesnya, sehingga nanti mukena saja jualan satu fokus mukena, produksinya sekarang omsetnya semakin meningkat, walaupun situasi COVID hari ini sekarang banyak yang berhasil dalam kondisi COVID sekarang. Karena orang sudah enggan bepergian, orang takut belanja keluar, naik transportasi juga takut, dan banyak ketakutan sekarang. Tapi pada saat ini, nah inilah teknologi masuk ya kan, makanya era digital dan lain sebagainya. Lalu Pak Asep, yang lain yang terkesan mungkin selain tadi masih kaitan dengan usaha sendiri, termasuk juga dengan Tasik Berdayanya, saya mengenal sosok Pak Asep ini kaitan kegiatan sosial. Ada namanya organisasi Perkumpulan Infak Beras Indonesia. Perkumpulan Infak Beras Indonesia. Jadi saya sudah mendengar 1 bulan ini bisa mengumpulkan, ya mungkin dari agnia, dari yang orang bersedekah, dari zakat. Yang penting fokus mengumpulkan beras dan dibagikan. Itu kurang lebih 12 ton per bulan, itu kan luar biasa. Gimana ini? Lebih jelas ya, supaya publik, sahabat-sahabat Budi juga mendengarkan. Ya. Jadi tahun 2017 sampai 2019 itu kan Tasik Berdaya dengan organisasi Serikat Saudagar Nusantara itu berjalan ya. Dan saya dengan teman-teman ya yang aktivis gitu seperti itu menjalankan itu. Nah, pada tahun 2019 awal itu pergantian pengurusan. Akhirnya saya pindah ke pusat, ke Gerakan Nusantara Berdaya Pusat, divisi pembinaan. Di Tasik diganti sama regenerasi lah, kaderisasi. Nah, dari awal tahun 2019 sampai pertengahan itu kan nggak ada aktivitas selain usaha. Betul. Saya ya kesel juga gitu karena terbiasa aktivitas dari mahasiswa kan, di Dewan Perwakilan Mahasiswa, aktivis kampus gitu. Kesel juga nggak ada aktivitas. Akhirnya saya sama temen tuh, yuk ngadain kegiatan apa gitu. Akhirnya kita mengadopsi waktu itu namanya masih Gerakan Infak Beras gitu kan. Nah, tahun 2019 pertengahan kita kurang lebih 8 orang memulai Gerakan Infak Beras itu. Awalnya 100 kg. Alhamdulillah sekarang udah 29 bulan. Udah 29 bulan sekarang 29 bulan. Alhamdulillah atas izin Allah ya itu 12 ton kurang lebih lah. Seperti itu. Lalu itu dari siapa saja sumbernya? Nah, jadi tagline-nya itu semua bisa sedekah, Pak Haji. Jadi semua bisa sedekah itu anak sekolah, anak-anak, ibu rumah tangga. Sedekah online juga ini enggak? Betul, sedekah online juga. Jadi bisa langsung transfer ke rekeningnya. Ya, betul, bisa transfer ke rekening, bisa cash, bisa dalam bentuk beras. Iya. Nah, dari situ semua bisa sedekah mulai dari apa? 25.000 per bulan. Jadi ada yang setiap bulan 25.000, ada yang 100.000, ada yang 10.000 juga ada. Nah, berapapun nilainya kita terima. Bahkan ya agnia ya setiap bulan 1 juta ada agnia. Ada yang 2 bulan sekali 1,5 ton ada juga seperti itu. Alhamdulillah gitu atas izin Allah. Nah, dari situ berjalan gitu sampai sekarang alhamdulillah. Tentunya. Lalu pembagiannya sekarang kemana saja? Pembagiannya itu ada saat ini 145 pondok pesantren. 145 pondok pesantren ini Tasik Kota, Kabupaten, Ciamis sama Banjar. Dan tentunya kita seleksi berdasarkan beberapa kategori. Itu ada divisinya sendiri yang mensurvei. Jadi pondok yang kita distribusikan memang tidak serta-merta langsung kita distribusikan, namun kita survei dulu. Ada santrinya tidak. Ada santrinya tidak, santrinya berapa, yang yatimnya berapa, ustadznya berapa dan sebagainya. Yatimnya ada ustadznya berapa. Kondisi pondoknya bagaimana nanti kita kategorikan, kemudian kita plotting. Ini kasihnya berapa bulan? Sekian, itu seperti itu. Tapi ini hal yang sangat luar biasa, artinya ada sebuah kesalihan sosial, kepedulian kepada saudara-saudara kita, termasuk juga Pak Santren gitu kan, yang selama ini kita tahu lah, yang lamanya pesantren ini kan ulama, Pak Ustadz di sana, kiai di sana, membina santri-santri ini. Ya sering saya dengar kadang-kadang datang saja, tidak ada sekolah seperti biasa kan, SPP dan ada iuran dan sebagainya.
Walaupun ada yang memberi dalam bentuk apapun, tapi kebanyakan ini sebetulnya datang hanya mencari ilmu. Dan ini beban ini minimal, ini bisa meringankan beban daripada pondok pesantren. Ya, meringankan para ajengan, Pak Ustaz, para santri. Karena bagaimanapun hal-hal inilah yang kita butuhkan. Ya, jadi sahabat-sahabat Budi, kita menyaksikan dan mendengarkan tadi bahwa pengalaman ya yang dirintis nggak nyambung sebetulnya tadi kan, dari mulai farmasi lari kemana dari sehingga sekarang dunia usaha, lalu sudah usaha berjalan pun juga ada sesuatu yang ingin sekali menggerakkan hati para agnia dan teman-teman sehingga kepedulian ini hadir, sehingga membentuklah gerakan infak beras gitu kan, yang gerakan beras perkumpulan infak beras Indonesia, apapun namanya. Tetapi ini adalah sebuah gerakan sosial yang sangat baik sekali. Dan ini juga perlu diikuti oleh sahabat-sahabat Budi yang lain. Silakan. Tidak hanya beras, apalagi situasi hari ini kita tahu kan, di mana COVID-19 ini perekonomian banyak yang babak belur, banyak PHK di mana-mana. Ya, sehingga sekali banyak dibutuhkan untuk kebutuhan pokok masyarakat kita. Makanya dengan adanya bantuan sekecil apapun, bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Dan tadi disampaikan tidak melihat nilai, mau 5.000, 10.000, ada yang uangnya. Dan ini pun dimanfaatkan karena dia seorang yang memang basicnya tadi dari punya keilmuan digital marketing. Ya, potensi-potensi mau sosial, potensi usaha yang memungkinkan itu dimanfaatkan dengan teknologi. Sekarang kan serba mudah, bisa m-banking, ya, internet banking, ya, transfer, termasuk tadi kaitan dengan usaha. Bagaimanapun kegiatan Tasik Berdaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, para pengusaha, entrepreneur muda yang hari ini kebetulan pemerintah daerah kan sedang banyak kegiatan mencetak wirausaha baru, ya, termasuk Kang Asep juga aktif di Kadin gitu kan. Kita pemerintah khususnya di kita kan ada bagaimana mencetak 5.000 wirausaha baru. Ini yang baru-baru kan, kita dorong, yang baru-baru kita dorong, dan yang paling penting juga penting adalah pembinaan. Betul, Pak. Jadi setuju Pak Asep, jadi terus pembinaan itu jangan lepas. Ya, karena kalau tidak ada pembinaan kadang-kadang harusnya begini, SOP-nya begitu, tiba-tiba belok gitu. Betul. Kan. Sehingga kita akan sulit mengukur keberhasilannya apa, ketidakberhasilannya, kegagalannya akibat apa. Karena ada SOP, ada sesuatu yang memang dilewati gitu, karena kurangnya pembinaan. Sahabat-sahabat Budi dan seluruh pemirsa yang selalu setia dengan channel Budi Budiman, dari diskusi hari ini, insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali. Ya, memberikan motivasi, ya kan, lalu memberikan wawasan kepada kita, termasuk untuk anak-anak muda. Jangan khawatir kita mau melangkah ke dunia usaha. Ya, setiap usaha itu bagus semua juga. Selama ditekuni dengan baik, fokus, itu akan menghasilkan yang menjadi harapan kita. Sebelum kami menutup, mungkin Bang Asep akan menyampaikan sebagai closing statement kepada sahabat-sahabat Budi. Silakan untuk menyampaikan. Jadi uniknya seperti ini Pak Haji. Tasik Berdaya kita mulai running kembali itu beberapa bulan ke belakang gitu. Ya. Nah, dari situ kita namakan Tasik Berdaya 2.0. Kenapa? Jadi teman-teman yang ingin usaha itu kalau dulu fokusnya itu belajar usaha, belajar bisnis, belajar dunia. Namun saat ini ketika saya dikenalkan dengan Infak Beras Indonesia ini, dari situ mulai bahwa kita selain ilmu marketing dunia, kita pun harus ilmu langit. Jadi selain kita belajar usaha dengan ilmu dunia, ilmu marketingnya dengan infak. Nah, jadi pengusaha-pengusaha yang ada di Tasik Berdaya kita arahkan, kita mulai giring untuk selain ilmu marketing dunia, marketing lain dan infak. Nah, infaknya kemana? Ya ke Infak Beras Indonesia. Nah, nanti harapannya ketika teman-teman usahanya dengan pembinaan itu tentunya atas izin Allah meningkat, infaknya pun akan meningkat. Yeah. Nah, ini akan berkorelasi ketika infak meningkat ke Infak Beras Indonesia meningkat, tonase berasnya akan meningkat. Ketika tonase beras meningkat, ini pondok yang
kita ikut kontribusi di dalamnya akan bertambah. Jadi yang asalnya 145 pondok bisa bertambah ya mungkin jadi 200 bahkan 1000. Kenapa? Karena di Tasikmalaya sendiri ada lebih dari 1000 pondok. Nah, bahkan ini akan menjadi multiplier efeknya apa? Berasnya pun beli dari lokal. Nah, kita sering mendapat keluhan bahwa petani itu jual beras itu harganya hancur. Nah, dengan adanya infak beras yang rutin setiap bulan beli di atas 12 ton, bahkan mungkin aja suatu saat jadi puluhan ton, petani jual beras itu harganya stabil. Mau naik turun stabil seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mau belajar usaha atau yang sedang belajar usaha atau yang sudah jalan, yuk sama-sama gabung di Tasik Berdaya. Kita sama-sama majukan UMKM di Kota Tasikmalaya. Harapannya apa? Harapannya ketika kita berdaya, meningkat usaha kita, kita sisihkan sebagian keuntungan kita, rezeki kita kepada yang membutuhkan. Di antaranya yang saat ini ada apa? Infak Beras Indonesia. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka ikut berkontribusi memenuhi kebutuhan beras pondok pesantren, dan nanti santri-santri ini yang akan menjadi penerus bangsa. Jadi ketika mereka belajar agama, nanti akan dibekali juga dengan ekonomi maupun umumnya dan sebagainya. Ini akan menjadi generasi penerus, harapannya yang tentu Tasikmalaya akan terus berdaya maju seperti itu. Terima kasih Pak Asep, closing statement yang sangat luar biasa. Jadi kita pendengar tadi saya bisa menyimpulkan bahwa Kang Asep dengan Tasik Berdaya itu mendorong bagaimana menyelamatkan UMKM untuk lebih, artinya punya daya saing. Ini penting. Tidak hanya hadir, tetapi punya daya saing, sehingga kita bisa mampu menjadi pemenang. Dan di sisi lain, setelah itu berkembang, tidak lupa bagaimana menyisihkan rizkinya, melalui bersedekahnya dengan mengumpulkan beras. Jadi ini seimbang antara urusan dunia juga urusan akhiratnya. Dan di sisi lain juga beras tadi ada sebuah misi yang luar biasa, bagaimana mengumpulkan beras itu mengambil daripada produksi hasil tani yang ada di wilayah kita sendiri, sehingga mereka bisa juga terangkat harganya. Jadi sahabat-sahabat Budi, pertemuan saat ini memberikan sesuatu yang sangat bermakna bagi kita semua, karena bagaimanapun hidup ini harus ada keseimbangan. Urusan dunia harus kita lalui dengan baik, harus berhasil. Ya kan? Kalau bicara hablu minallah, hablu minanas gitu kan. Termasuk ini juga usaha ekonomi ini harus tumbuh. Lalu bagaimana mengoptimalkan dengan Tasik Berdayanya. Tujuannya begitu. UMKM yang banyak sekali, 75% di wilayah kita. Termasuk juga bagaimana mendorong kehadiran sosial, kesalihan sosial melalui pengumpulan zakat. Disinilah adanya sebuah keseimbangan. Insya Allah dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita diberikan hidayah, ya kan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting ada sebuah keinginan, ya kan, punya niat yang baik gitu kan. Kalau niat baik dijalani dengan baik, insya Allah semua akan berakhir pun dengan hasil yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Asep, terima kasih hadir di sini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini tentu akan hadir UMKM baru yang bisa memanfaatkan Tasik Berdaya, juga akan mengikuti program pengumpulan infak beras bagi masyarakat, bagi pesantren, yang tentu akan sangat membantu sekali bagi kita semua. Terima kasih sahabat Sabudi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di ini podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.